Halo semuanya, apa kabar nih? Jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin berusaha untuk tetap menyebar kebaikan karena gue percaya sharing is caring. Nah, sebelum kita lanjut makin dalam pembahasan kali ini, izinkan gue untuk memperkenalkan diri. Nama gue Waston, gue adalah mahasiswa dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Nah, di sini gue pengen berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua karena gue tahu sekarang kalian tuh kerjanya cuma rebahan, tiktokan, youtuban, main Instagram, main Mobile Legends, main PUBG, main Free Fire, tahu banget gue. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sedikit isu yang menurut gue agak penting sekarang. Kenapa? Kayak kita udah tahu semua. Sekarang ini lagi wabah corona, COVID-19, yang mana ini benar-benar pandemik global yang bikin segala aktivitas tuh kita lakuin dari rumah. Nah, ini juga ngefek ke banyak sektor loh. Nah, dan juga sektor apa aja sih? Sektor pariwisata, sektor pendapatan daerah, pendapatan negara, dan ekonomi lah. Paling kerasa banget gitu. Nah, kali ini gue mau bahas tentang ekonomi di Asia Timur. Kenapa gue pilih Asia Timur? Karena kita tahu Amerika Serikat sebelumnya adalah negara yang paling dominan dengan yang power yang sangat kuat. Nah, tapi perlahan Amerika ini mulai dikalahkan oleh negara-negara di Asia Timur. Nah, di sini gue mau bahas tentang perekonomian di Asia Timur nggak sendirian. Gue bakalan bersama salah satu rekan gue di jurusan hubungan internasional yaitu Yunia. Halo Yun. Halo Ton, gimana kabarnya? Sehat. Lo kok jadi Iya sih? juga. Gue yang harusnya nanya Ya kabar nggak ya. apa-apa ya karena udah lama gak ketemu karena pandemi gitu kan. Iya. Iya. Ya, gimana Yun kesibukan sekarang? Lagi ngapain aja nih? Ya, gue cuman dia karena harus stay at home, jadi kita memang kuliah online gitu. Selain itu juga ngerjain beberapa project online gitu kan. Terus ya belajar improve diri aja lah, misalnya ngelatih skill, belajar programmer atau apapun itu. Terus selebihnya ngebantu orang tua aja sih. Oh, ngebantu orang tua ya? Iyalah. Nah, kalau boleh tahu project apa aja tuh Yun yang dikerjain dari rumah? Iya, sebenarnya ada beberapa project yang kayak misalnya digital marketing gitu, kita ngeditin sesuai permintaan customer gitu sih. Lumayan lah buat nambah-nambah ya. Bener banget. Kayak kita tahu di gini kita nggak kuliah, kita nggak dapet pasukan dari orang tua kan. Coba belajar nyari duit sendiri juga ya. Nah kayak gitu guys, kita tuh harus produktif, nggak boleh kerjanya rebahan dan tiktokan aja. Tapi itu kadang asik juga sih, bahan tiktokan itu. Nah, tapi kita harus keluarkan dari zona nyaman kita. Oke Yun, di sini gue mau ngajak lu ngobrol tentang perekonomian di Asia Timur nih. Nah, ini kan topik lo banget sih. Boleh banget. Gue tahu banget lo ini seneng banget ekonomi, beda sama gue. Gue ini lebih suka security, pertahanan, teroris. Lo tahu muka gue muka teroris gini kan? Teroris, aduh. Serem ya. Nah, jadi inilah kenapa gue mau ngajak lo ngobrol. Sekalian kita sharing nih kepada viewers semuanya dimanapun berada, biar nggak rebahan aja. Bener ya? Oke, kita langsung aja kali ya. Nah, jadi kita kan membahas nih perekonomian di Asia Timur. Sebelumnya gue mau ngasih tahu apa aja sih negara yang ada di Asia Timur. So, beberapa negara populer yang ada di Asia Timur itu adalah Cina nih, udah itu Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan lain-lain. Banyak. Nanti Yunia bakal jelasin lebih banyak guys. Nah Yun, yang orang umum tahu nih, Jepang tuh taunya cuma dengan animenya, ya kan? Bener-bener. Korea dengan Korean drama, Korean pop juga kan. Nah coba sih Yun, kita ngobrol nih tentang perekonomian di Asia Timur secara garis besar gimana Yun? Secara garis besar udah disebutin tadi ya sama Waston, negara-negara yang kita kenal nih, Cina, Jepang, Korea Selatan gitu kan. Mereka ini memang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lumayan drastis cepat, terutama kayak Cina gitu kan. Bisa sering kita dengar nih kalau anak HI, Rising of China gitu kan. Semakin menggebu-gebu kayaknya mereka mengembangkan baik itu militer dan ekonomi. Jadi untuk ekonomi memang beberapa negara di kawasan Asia Timur ini sangat melejit ya. Cepet banget dia. Nah, ada keunikan di kawasan Asia Timur ini yang mana
adalah salah satu kawasan yang benar-benar tidak mempunyai badan organisasi regional. Bisa beda nih sama ASEAN gitu. Jadi meskipun perekonomian ini cepet naik, tapi nggak ada wadah yang untuk ngatur mereka gitu. Nah, memang Wah, itulah keren juga keunikannya, sih. keunikan dari kawasan Asia Timur Oke. gitu, Ton. Nah, udah itu kan tadi Yunia bilang nih mereka ini tanpa ada organisasi nih yang ngatur. Nah, mereka ini kan berkembang pesat nih. Apa aja sih yang bikin mereka berkembang pesat gitu? Kan kayak kita tahu nih, setelah Perang Dunia II itu kan mereka jatuh banget nggak sih? Bahkan sama Indonesia pun kalah. Benar, Ya benar, kan? benar banget. Jepang kalah Nah, oleh Indonesia. Nah, itu kan negara barat kayak misalkan Amerika, udah itu Rusia, Inggris, Perancis itu kan dominan banget tuh. Mereka tuh yang nguasain ekonomi dunia habis Perang Dunia II. Ini kan mereka jatuh banget nih, Yun. Gimana sih apa yang bisa bikin mereka tuh bisa bersaing sama negara-negara barat? Oke, jadi teman-teman semua, kita tuh sudah baca ya literatur review lah ibaratkan. Kita nggak mungkin ngomong not based on data gitu kan. Kita bukan netizen Iya banget. Jadi itu sebenarnya ada dua faktor utama nih, faktor penyebab Oh, ada kenapa dua faktor. benar kenapa negara-negara di kawasan Asia Timur itu mereka bisa melejit sangat cepat untuk pertumbuhan ekonominya. Jadi yang pertama itu terdapat nilai konfusianisme yang tertanam di masing-masing negara Asia. Sebentar Yun, apa tadi? Konfusianisme. Apa tuh Yun? Jadi itu merupakan nilai-nilai yang memang ditanamkan kepada masyarakatnya, terutama seperti negara Jepang itu. Mereka itu memang ditanamkan dari sejarahnya. Nilai Konfusianisme itu adalah nilai ibaratkan kita ngomongnya kerja keras gitu. Nilai Pantang semangat. kerja. Benar. Jadi harus berhemat. Terus itu juga kita benar-benar kalau kita pengen sesuatu ya harus dikejar dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi memang untuk secara masyarakat memang kan ketika negara itu pengen maju ya otomatis dari masyarakatnya dulu toh harus punya semangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke nilai Konfusianisme itu tuh memang benar-benar tertanam gitu di hati masyarakatnya sehingga memang dari bottom up jadinya nyambung banget gitu kan. Jadi masyarakatnya udah bagus gitu kan, otomatis nanti untuk di pemerintahannya pun juga ikut bagus gitu. Berarti kita ini bangunnya bener-bener dari bukan kita sih lebih ke negara-negara Asia Timur. Nah, berarti mereka ini pengen dari bawahnya dulu nih, dibenerin dulu sumber dayanya, kemudian setelah itu naik sampai ke pemerintahannya bener. Oke. Nah tuh guys, nggak usah rebahan terus, nggak usah tiktokan terus, ayo keluar dari zona nyaman kalian. Ya seperti yang kita tahu kalau salah satu pepatah nih bilang kita harus melewati batas kita kan. Ya udah coba aja, if you never try you'll never know. Quotes hari ini guys, mantap. Gue mau ngapain tuh barusan? Udah sikin aja lah ya. Oke, lanjut Yun. Lanjut boleh. Ke faktor kedua. Nah jadi sebenarnya dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur itu mereka memang karena balik lagi nih ke nilai Konfusianisme tadi, jadi mereka termotivasi dari negara-negara barat. Oke, berarti mereka ini kayak sadar gitu kan, mereka jatuh nih di awal abis Perang Dunia II. Setelah itu mereka ngelihat negara barat tuh udah naik. Nah mereka juga ada keinginan dari dalam diri sendiri, berarti pengen ngejar gitu atau bahkan pengen ngalahin. Oke. Jadi itu memang negara-negara misalnya kayak Jepang itu kan memang mereka kalah ya, ibaratkan awalnya kalah gitu. Bukan berarti kalah itu ketika mereka perang itu terus akhirnya mereka nggak mau lagi bertemanan gitu kan. Jadi mereka tuh itulah hebatnya negara-negara di Asia Timur itu, mereka memanfaatkan ketika ada orang yang lebih atau ketika ada negara yang lebih maju gitu, mereka berkaca gitu, oh bagaimana cara taktik yang dilakukan oleh negara-negara barat dan bagaimana pula mereka mengimplementasikannya di negara-negara mereka dengan sesuai dengan prinsip mereka gitu. Jadi mereka walaupun ibaratkan ngambil ilmu dari luar tapi prinsip yang di dalam itu nggak dihilangkan gitu toh. Benar banget. Jadi prinsip ATM dong, amati, tiru, modifikasi. Bener dong gue. Iya kan? Oh iya. ATM, guys, ingat ATM ya. Berarti mereka bener-bener ada keinginan untuk menjadi negara yang sudah jatuh, sudah hancur, pengen utuh lagi.
Benar. Nah, Oke. bener banget. Terus juga ada satu lagi nih sebenarnya kalau keunggulan itu rata-rata di negara-negara kawasan Asia Timur nih Ton, mereka itu punya keunggulan pada bidang industri. Oh, bidang industri. Berarti semacam Toyota, Yamaha, Honda. Otomotif lah ya. Oke. Ya. Gimana tuh Yun? Nah, jadi memang di industri ini mereka secara teknologi mereka mempunyai apa ya? Karena etos balik lagi nih ke nilai etos kerja, iya benar. Sama nilai-nilai Konfusianisme tadi, mereka tuh benar-benar mengusahakan sesuatu. Jadi makanya banyak kayak di Jepang gitu ya. Kita banyak lihat robot-robot itu kan datangnya dari Oh iya Jepang. benar banget tuh, robot-robot tuh pada canggih ya dari Jepang. Nah, benar. Jadi sebenarnya itu menurut David, jadi itu adalah keunggulan apa ya? Keunggulan kompetitifnya dari mereka. Jadi mereka bisa apa sih yang bisa kita tonjolkan dari masing-masing negara kita gitu di kawasan Asia Timur gitu sih. Jadi itu tuh apa dengan timbulnya di bidang industri dengan hadirnya robot itu nilai plus banget ya dari negara-negara di Asia Timur khususnya Jepang. Oke gitu. Oke Yun, tadi gue sempet nangkep nih ada poin yang lo bilang yang bikin Asia Timur maju itu adalah karena industrinya itu kencang banget gitu, yang bisa membuat perekonomian di Asia Timur tuh cepet naik. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebedain industri-industri yang ada di Asia Timur sama di negara-negara lain? Oke, baiklah. Sebelum ke situ tuh Ton, ada satu hal yang terlewatkan. Sebenarnya ada riset atau penelitian terdahulu yang mana bernama Robert McFarquhar. Beliau merupakan profesor dari Harvard University. Dia juga sempat concern terhadap negara-negara di kawasan Asia Timur terhadap perekonomian di China. Jadi dia memprediksi begini. Bakalan ada ancaman dominasi ekonomi yang mulanya itu dominasi ekonomi itu terdapat di negara-negara barat, tapi yang menggantikan itu bukan negara Rusia ataupun Arab Saudi, melainkan negara-negara di kawasan Asia Timur. Nah, hal ini juga didukung dengan adanya kebangkitan China nih yang kita udah bilangin tadi kan. Oke, yang sempat kalah di Perang Dunia tadi ya, Perang Dunia Kedua. Oke, terus lanjut Yun. Nah, benar. Jadi karena adanya rising China ini, ternyata risetnya dari Bapak tadi, profesor tadi, benar-benar kayaknya bakalan benar-benar terjadi gitu ya. kan. Nah, lanjut ya. Ini tadi Waston nanya faktor-faktor yang menyebabkan industri di Asia Timur itu berkembang karena apa gitu. Iya, betul. Nih yang pertama banget itu otomatis adanya kerjasama antara pebisnis atau pengusaha dengan pemerintah tanpa korupsi dan koalisi. Jadi gitu. Kayak di mana tuh Yun korupsi? Nggak berani ngomong, aduh. Gitu. Jadi memang mereka itu adanya kerjasama yang intens antara pemerintah dengan pelaku-pelaku usaha. Jadi memang ketika dua instansi atau dua aktor itu benar-benar melakukan kerjasama dengan baik, itu akan mendukung perekonomiannya. Gitu. Oke, benar banget sih. Pasti karena dengan saling berkesinambungan ya, saling support juga di dua sisi tadi. Nah, ada faktor lain nggak tuh Yun? Ada. Jadi mereka itu ada yang namanya birokrasi ekonomi. Jadi birokrasi ekonomi itu baik itu regulasi, struktur, arahan dari pemerintah bagaimana melakukan kegiatan ekonomi itu memang diatur secara jelas di masing-masing negara di kawasan Asia Timur. Oke, jadi semua itu udah benar-benar tertata, terstruktur dan sumber daya manusianya juga benar-benar baik ya. Kayak mereka nggak ada niatan untuk mau rusak, mau korupsi dan lain-lain. Emang benar-benar niat untuk membangun negara sendiri. Wah, keren banget sih Asia Timur ya. Ada nih yang menurut ini faktor ketiga yang benar-benar ternyata mereka kayaknya ngelakuin sesuatu itu berdasarkan riset gitu. Jadi gini Tan, ternyata di negara-negara di kawasan Asia Timur itu mereka mengembangkan industri yang benar-benar sekiranya bisa mereka kembangkan. Jadi bukan asal mengembangkan sesuatu, tapi memang mereka berdasarkan riset dulu gitu. Misalnya nih ya, kayak di Korea Selatan, kita tahu kalau mereka benar-benar mengembangkan industri budaya mereka dari musik, dari perfilman, nah gitu. Beda lagi nih sama China atau Jepang, mereka mengembangkan industri, Mas tadi udah bilang industri otomotif. Jadi mereka di setiap negara itu memang mereka benar-benar mengembangkan apa yang mereka punya dan mereka mampu untuk kembangkan. Oh, jadi benar-benar tahu apa yang butuh dikembangkan gitu ya, bukan cuma ikut-ikutan doang. Oke. Jadi ada ada satu lagi, banyak banget. Oke. Apa tuh satu lagi?
Ada faktor keempat, yaitu institutional building, yang mana institutional building ini mampu memberikan wadah terhadap negara-negara itu, terhadap negaranya itu, masing-masing negara pasti punya institutional building kan. Yep. Jadi misalnya Jepang itu mereka menyediakan institutional building, yang mana wadah atau institusional itu merupakan wadah yang bisa, misalkan pembisnis itu bisa berkonsultasi kepada mereka gitu. Jadi benar-benar tertata lah ya, tempat konsultasi pun ada gitu. Wah, keren banget sih Asia Timur. Oke guys, kali ini cukup segini dulu untuk sesi kali ini. Semoga ilmu yang kami beri, yang kami share ini bermanfaat, bisa nambah wawasan kalian doang. Nah, sekarang sambil rebahan juga sambil bisa nambah wawasan kalian guys. Bener banget. Nah, oke. Kalau gitu kita udahin dulu aja Yun ya sesi kali ini. Nanti next time kita bikin Boleh lagi banget, ya. boleh. Oke, ditungguin aja project selanjutnya dari saya dan Yunia. Mungkin jika ada salah kata, kami berdua mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. See you.